sama cium pipi. Salim sama mama, salim sama orang tua gini juga. Sama. Nah, pintar. Nah, gitu. Salim pintar. Nah. Cium. Nah. Belajar cara salam Indonesia. Oh, katanya ini buat menunjukkan respect. Bagi orang Korea, cara salam ini lumayan seru. Makanya saya coba latihan sama istri saya. Tetapi masalah Aduh, isang lagas. Isang lagas. Let's go back to the story. My name's Jim. Oh my god! Give me your hand. Give me your hand. Very nice to meet you. Indonesia, sebuah mozaik dari ribuan pulau dan ratusan suku, menawarkan kekayaan budaya yang tak ada habisnya. Namun, di antara semua keunikan tersebut ada satu ritual interaksi sosial yang berulang kali menarik perhatian dan bahkan membuat mata para pendatang dari barat atau bule terbelalak kagum. Budaya jabat tangan yang dilanjutkan dengan menyentuh tangan ke dahi atau hidung yang populer dikenal sebagai salim atau salam cium tangan. Bagi masyarakat Indonesia, gestur ini adalah rutinitas yang diajarkan sejak balita. Namun bagi bule yang terbiasa dengan jabat tangan formal barat yang menekankan kesetaraan atau cium pipi yang kasual, tradisi ini adalah sebuah representasi visual dari kehangatan, hierarki dan rasa hormat yang mendalam. Sebuah tontonan yang mengharukan dan sangat berkesan. Di banyak negara barat, tradisi sapaan berpusat pada jabat tangan yang erat atau firm handshake yang seringkali digunakan untuk menegaskan kepercayaan diri dan profesionalisme. Sementara itu, cium tangan atau hand kissing dalam konteks kontinental Eropa hampir punah. Hanya tersisa dalam acara-acara formalitas ekstrim atau sebagai tradisi kuno yang sangat spesifik. Berbeda dengan itu, di Indonesia sapaan melibatkan dua fase penting. 1. Jabat tangan lembut atau soft grip. Jabat tangan di Indonesia biasanya dilakukan dengan sentuhan yang lebih ringan, menandakan kehati-hatian dan menghindari kesan menantang atau mendominasi. 2. Gestur penghormatan atau salim. Inilah puncak kekagumannya. Tangan orang yang lebih tua atau yang dihormati kemudian diambil, dicium sekilas atau yang lebih umum disentuhkan ke dahi atau hidung sebagai simbol meresapnya berkah atau ridho dari sosok tersebut. Gestur ini bukan hanya soal basa-basi, melainkan sebuah dialog nonverbal yang memadukan ajaran agama, khususnya Islam dan nilai-nilai luhur adat, yang menekankan pentingnya adab atau etika dan bakti atau pengabdian hormat. Tradisi saling memiliki aturan tidak tertulis yang sangat jelas dan seringkali membuat orang asing kebingungan pada awalnya. Di momen perayaan besar seperti Idul Fitri, pemandangan ratusan orang berbaris panjang untuk melakukan salim kepada sesepuh menjadi pemandangan yang membuat turis terharu. Mereka melihat sebuah masyarakat yang memegang teguh koneksi antar generasi, jauh dari individualisme yang sering mereka alami di negara asalnya.
Banyak ekspatriat yang tinggal lama di Indonesia menceritakan bagaimana Salim menjadi salah satu pengalaman budaya mereka yang paling mengesankan. Awalnya saya kira itu hanya terjadi pada acara keagamaan, tapi saya kaget melihat anak rekan kerja saya melakukan itu pada kami. Padahal kami bule dan baru bertemu. Ini menunjukkan keramahan yang begitu murni, ujar seorang ekspatriat asal Belanda. Tingkat kerendahan hati yang ditunjukkan melalui Salim seringkali disalahartikan di barat. Di sana membungkuk atau mencium tangan bisa dilihat sebagai tindakan merendahkan diri secara berlebihan. Namun di Indonesia gestur ini adalah kekuatan, bukan kelemahan. Itu adalah kekuatan untuk mengakui bahwa ada orang yang memiliki otoritas lebih besar, baik dari segi usia maupun ilmu, dan layak dihormati. Fenomena bule Salim juga sering menjadi hiburan yang menghangatkan di media sosial. Tidak jarang turis mencoba menirukan gestur ini, namun melakukannya dengan sedikit canggung atau kepada orang yang usianya hampir sama, yang dalam etika Indonesia tidak diperlukan. Namun alih-alih dicemooh, upaya ini selalu disambut dengan senyum, tawa dan rasa bangga dari masyarakat lokal. Ini menunjukkan betapa inklusifnya budaya Indonesia. Upaya untuk menghormati sudah lebih dari cukup. Budaya jabat tangan dan salim di Indonesia adalah sebuah warisan yang berhasil bertahan di era globalisasi. Ia bukan sekedar ritual kuno. Ia adalah identitas moral yang membuat Indonesia berbeda. Bagi bule, pengalaman ini lebih dari sekedar observasi antropologis. Ini adalah pelajaran tentang bagaimana sebuah masyarakat dapat menjaga adab dan kehangatan hati, menjadikan rasa hormat sebagai fondasi utama interaksi sosial. Dalam dunia yang semakin cepat dan serba digital, di mana sentuhan fisik semakin berkurang, tradisi salim di Indonesia menawarkan sebuah kehangatan yang tak ternilai, sebuah sentuhan tangan yang menyentuh hingga ke hati.